Novel fiksi bela diri fantasi. 9 Sutra Matahari yang ke-277. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Jika aku tidak bergabung dengan kubu Guardian, apakah aku akan bergabung dengan sekte Ling Qiaomu? Seperti kata pepatah, burung yang bijak akan memilih pohon yang tepat untuk bertengger. Ini adalah hal yang sangat wajar. Terlebih lagi, sekte Tianhai dan kubu Guardian bersekutu, dan tidak ada pertanyaan tentang siapa yang akan bergabung dengan siapa. Pria pendek itu berkata sambil mensibir. Aliansi. Di mata kubu Guardian, semua makhluk hidup di dunia adalah pendosa dan tawanan. Sekte belaka ingin membentuk aliansi dengan kubu Guardian. Itu hanya khayalan. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir ketika mendengar ini. Tidak mungkin. Tidak peduli kekosongan manapun, ada kekuatan seperti sekte Tianhai. Mereka sama sekali tidak peduli dengan situasi keseluruhan. Selama kubu Guardian memberi mereka sedikit keuntungan langsung, mereka akan segera menyerah. Bukankah dulu ada banyak kekuatan kuat seperti ini di kekosongan ke-8? Hun Lao menghela nafas. Ya, Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Kesempatan terakhir. Di mana Lucy? Beritahu kami, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, seorang pria dari kubu Guardian berkata dengan dingin. Pada saat ini beberapa kelompok orang telah berkumpul di lapangan terbuka di lembah, terbagi menjadi dua sisi dan saling berhadapan. Tuan muda, ada banyak orang kuat di depan, termasuk orang-orang dari kubu Guardian. Setelah kami menemukan Lucy, Anda dapat pergi ke kubu Guardian untuk mengambil hadiah. 6 orang yang memimpin jalan berhenti, menoleh ke arah Ye Tianfei, dan berkata melalui transmisi suara. Sampai saat ini, ke-6 pria ini masih percaya bahwa alasan Ye Tianfei ingin menemukan Lucy adalah untuk menerima hadiah dari kubu penjaga. Anda bahkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan kubu Guardian. Bukankah kau mengatakan bahwa kau melihat Lucy memasuki pegunungan ini dengan matamu sendiri? Mengapa tidak banyak orang yang dapat menemukannya di sini? Dan orang-orang dari keluarga Lu juga ada di sini. Jika Lucy benar-benar ada di sini, maka orang-orang dari keluarga Lu seharusnya telah menemukannya sejak lama. Apakah kau berbohong padaku? Wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan dia bertanya. Tuan muda, kami sama sekali tidak berani berbohong kepada Anda. Belum lama ini, kami melihat dengan mata kepala sendiri Lucy memasuki pegunungan ini. Dan baru saja, kami berenam menggunakan teknik pelacakan, dan memang menangkap napas samar namun jelas yang ditinggalkan oleh Lucy di sini. Jadi Lucy kemungkinan besar masih berada di pegunungan ini. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat. Mungkin seseorang di keluarga Lu tahu keberadaan Lucy tetapi menolak untuk memberitahu. Ke-6 pria itu terkejut melihat wajah muram Ye Tianfei, dan bergegas menjelaskan. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Ye Tianfei, membunuh mereka hanya membutuhkan waktu sesaat. Jangan khawatir, Tuan. Kami berenam akan segera melanjutkan menggunakan teknik pelacakan untuk membantu Anda menemukan Lucy. Pria terkemuka itu meyakinkan Ye Tianfei. Dia khawatir Ye Tianfei akan benar-benar memukuli mereka sampai mati karena marah, dan kemudian mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Kemudian ke-6 pria itu mulai menggunakan teknik pelacakan lagi, terus merasakan dan melacak keberadaan Lucy. Di ruang terbuka di lembah di depan, kedua kelompok masih saling berhadapan. Kekuatan kedua belah pihak secara keseluruhan tidaklah lemah, dan mereka berimbang. Begitu perkelahian terjadi, pasti akan menjadi pertempuran yang sangat sengit, jadi tidak ada pihak yang akan bertindak gegabah. Tentu saja, orang-orang ini sudah merasakan kehadiran Ye Tianfei dan ke-6 pria itu. Tetapi selain Ye Tianfei dan ke-6 pria itu, ada banyak orang lain yang datang dan pergi di dekatnya. Sekarang adalah tahap akhir dari pembukaan alam rahasia Raja Yang Ming, dan semua orang berjalan-jalan, berharap untuk menemukan lebih banyak sumber daya dan harta karun di periode waktu terakhir ini. Banyak orang datang untuk menjelajahi pegunungan ini. Karena Ye Tianfei telah menggunakan jimat tembus pandang untuk menyembunyikan penampilan dan nafas jiwanya yang sebenarnya, kedua kelompok orang itu sama sekali tidak dapat mengenali Ye Tianfei dan mengabaikannya. Tuan muda, sepertinya kita telah menemukan jejak Lucy. Dia seharusnya berada di arah ini, ayo kita cari dia dengan cepat. Pada saat ini, ke-6 pria itu semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan kakak tertua yang memimpin kelompok itu menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Tianfei. Baiklah,
Bawa aku menemui Ye Tianfei sekarang juga. Ye Tianfei juga sedikit terkejut dan mengangguk. Harus saya akui, keenam pria ini dan kemampuan melacak mereka sungguh hebat. Keenam lelaki itu segera memimpin jalan menuju ke kedalaman pegunungan, dan segera mereka tiba di depan hutan lebat yang luas dan primitif. Tuan muda, jika persepsi kita benar, Lucy seharusnya memasuki hutan lebat primitif ini, karena di lokasi ini kita dapat dengan jelas menangkap napas Lucy yang berkeliaran di dekatnya belum lama ini. Keenam pria itu berbalik untuk melihat Ye Tianfei, dan saudara tertua berbicara. Sebenarnya, Ye Tianfei telah mengikuti di belakang keenam pria ini dan telah menggunakan seni rahasia kekacauan untuk menyimpulkan aura Lucy. Datang ke sini, dia memang dapat menyimpulkan sosok Lucy dengan lebih jelas. Pada saat ini, tatapan Ye Tianfei tiba-tiba melihat ke suatu tempat di sebelahnya, di mana ada tanda yang sangat samar, yang ditinggalkan oleh Lucy, dan seharusnya tanda itu ditinggalkan belum lama ini. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk dan mencari sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Kemampuan melacak keenam orang ini memang unik. Hun Lao tak dapat menahan diri untuk berbisik kepada Ye Tianfei. Mereka berhasil menangkap napas Lucy lebih awal dari kita. Bagus. Teknik pelacakan yang mereka praktikkan cukup unik. Ye Tianfei mengangguk setuju. Keenam pria itu membawa Ye Tianfei ke hutan lebat yang primitif. Potiongan hutan lebat primitif ini luas wilayahnya, dan pepohonan yang menjulang tinggi dan rapat menutupi langit. Saat kami masuk ke hutan, hari sudah gelap gulita. Tanah dipenuhi dahan dan daun busiuk yang telah menumpuk entah sudah berapa tahun, serta banyak bangkai hewan. Baunya tak tertahankan. Segera setelah memasuki hutan lebat primitif, keenam pria itu dan Ye Tianfei bertemu dengan puluhan ular iblis besar dan beberapa monster lain yang sangat berbahaya, tetapi mereka semua dibunuh seketika oleh Ye Tianfei. Kekuatan anak ini benar-benar mengerikan. Setiap kali Ye Tianfei bergerak, keenam pria itu merasa bersemangat. Tuan, selain kami, ada beberapa kelompok orang lain yang masuk ke sini. Mereka tampaknya juga mencari seseorang. Sepertinya mereka semua ada di sini untuk mencari Lucy. Tiba-tiba, saudara tertua di antara keenam pria itu berbisik kepada Ye Tianfei. Ya, aku juga merasakannya. Tapi jangan khawatir tentang mereka, fokus saja untuk menemukan Lucy. Jangan khawatir, selama kamu menemukan Lucy, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi aku juga akan memberimu beberapa pil ajaib sebagai kompensasi. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, keenam pria itu menjadi lebih bersemangat dan menggunakan teknik pelacakan lebih aktif untuk menemukan Lucy. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah merasakan bahwa beberapa kelompok orang lain juga telah bergegas ke hutan lebat primitif ini dan sedang mencari di dalam hutan. Tuan muda, kabar baik. Kami pada dasarnya telah menentukan lokasi Lucy. Tiba-tiba kakak tertua berbalik dan berbicara kepada Ye Tianfei. Benarkah? Hebat sekali. Ye Tianfei sedikit terkejut. Namun, situasi Lucy saat ini tampaknya agak buruk. Dia terluka parah, dan selain kita, ada orang lain yang tampaknya telah menemukannya dan mengepung tempat persembunyian Lucy. Kata kakak tertua kepada Ye Tianfei. Setelah mendengar perkataannya, Ye Tianfei segera melepaskan energi jiwanya. Benar saja, ia segera menemukan bahwa suatu lokasi di kejauhan telah dikelilingi oleh beberapa kelompok orang, masing-masing kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Lucy memang ada di sana, karena saat ini Ye Tianfei sudah dapat dengan jelas merasakan nafas Lucy. Ayo cepat ke sana. Ye Tianfei melesat ke udara dan bergegas menuju ke arah itu. Apakah pemuda ini berencana untuk menangkap Lucy dan kemudian mengawalnya ke kamp penjaga untuk menerima penghargaan? Keenam pria itu melihat tindakan Ye Tianfei, ragu-ragu sejenak, dan kemudian bergegas mendekat. Jangan khawatir, semuanya. Kami telah membantunya menemukan Lucy. Dia hanya berkata bahwa dia tidak akan membunuh kita dan akan memberi kita beberapa pil ajaib. Akan sangat disayangkan jika tidak meminumnya. Kita dapat berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Mungkin dia akan memiliki kesan yang baik terhadap kita dan berteman dengan pemuda yang menakutkan ini. Kata kakak tertua kepada 5 pria lainnya. Akan menjadi hal yang hebat jika kita bisa berteman dengan pemuda misterius dan menakutkan ini. Kelima pria lainnya pun setuju. Segera, Ye Tianfei mendarat di dekat tempat Lucy berada. Lucy, tidak perlu bersembunyi lagi. Kau sudah ketahuan.
Ye Tianfei baru saja mendarat ketika terdengar suara mengejek dari depan. Kemudian 3 pria muncul dan berjalan menuju tempat Lucy bersembunyi. 1 dewa virtual yang sempurna dan 2 dewa virtual tingkat tinggi. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Lucy, harus kukatakan kau bersembunyi dengan sangat baik. Begitu banyak orang telah mencarimu untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak menyangka kau bersembunyi di tempat terpencil seperti ini. 3 orang muncul dari arah lain, dan pria yang memimpin berkata dengan dingin. Semuanya, sebenarnya aku sudah menemukan jejak Lucy sejak lama, jadi Lucy lah yang pertama kali kami temukan. Terdengar suara lain, lalu 2 orang pria muncul dari arah lain dan berjalan cepat menuju tempat Lucy bersembunyi. Jangan khawatir, semuanya. Kalian semua akan mendapatkan hadiah dari kubu Guardian kami. Kami di kubu Guardian tidak pernah pelit dan selalu murah hati kepada mereka yang bersedia membantu kami. Pada saat ini, 5 sosok datang dari kejauhan dan langsung mendarat di area tempat Lucy berada. Permukaan kelima sosok itu ditutupi oleh lapisan cahaya hukum yang kabur, sehingga mustahil untuk melihat wajah mereka yang sebenarnya. Ini adalah teknik rahasia yang unik dari kubu Guardian. Hahaha, wah, kubu Guardian benar-benar menepati janjinya, dan pantas saja bagi kami berdua bersaudara untuk mencari Lucy selama ini. Baiklah, Lucy, jangan bersembunyi lagi, kau sudah dikepung, kau tidak bisa kabur, jadi menyerah saja. Seorang pria berkata sambil tertawa lebar. Kemudian dia melangkah maju, mengeluarkan bendera pertempuran, dan melemparkannya ke arah tempat Lucy bersembunyi. Duar, duar, duar. Saat semua bendera formasi ini dimasukkan ke dalam ruang, tempat Lucy bersembunyi tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian lebih dari selusin formasi perlahan muncul satu persatu, lapis demi lapis, dari luar ke dalam, lapis demi lapis tirai cahaya formasi meledak menjadi cahaya yang bergulir. Benar saja, ada sosok berdarah duduk bersila di lapisan terdalam formasi itu. Dia adalah Lucy. Kakak Lu, akhirnya aku menemukanmu. Ye Tianfei tak dapat menahan napas lega saat melihat Lucy yang penuh luka namun masih hidup. Faktanya, saat Lucy diteleportasi meninggalkan alun-alun, Ye Tianfei sudah menduga bahwa Lucy kemungkinan besar akan diburu karena keterlibatannya. Aku tidak menyangka akan ditemukan oleh kalian kutu kupret. Karena kalian ingin Mah Tei, ayo saja. Lucy duduk bersila di lapisan tengah formasi, terus-menerus menelan berbagai pil penyembuh. Banyak dari pil ini diberikan kepadanya oleh Ye Tianfei, dan efeknya sangat bagus, sehingga luka-lukanya telah pulih lebih dari setengahnya. Keluar dari formasi dan Mah Tei. Seseorang menunjuk Lucy dan berteriak dengan suara berat. Haha, kalau kau suruh aku keluar, aku akan keluar. Bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Kalau kau punya nyali, masuklah ke dalam formasi dan serang aku. Lucy tertawa terbahak-bahak sambil melihat orang-orang yang mengelilinginya. Ia berencana menggunakan formasi tersebut sebagai perlindungan untuk memulihkan luka-lukaannya, jadi ia kembali duduk bersila dan mengambil beberapa pil penyembuh untuk menyembuhkan luka-lukaannya. Ia tahu bahwa setiap prajurit muda yang datang kepadanya sangat kuat. Begitu mereka mulai bertarung, pertarungannya pasti akan sangat sengit, jadi ia perlu menjaga semangat dan energinya. Apakah menurutmu kami tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau bersembunyi di formasi ini? Formasi ini hanya bisa menghentikan kami. Salah seorang di kubu Guardian berkata perlahan dengan ekspresi tegas di wajahnya, lalu dia mengeluarkan bendera pemecah formasi dan terus melemparkannya ke formasi tersebut. Gemuruh. Saat satu demi satu bendera pemecah formasi terus menyerang formasi tersebut, tirai cahaya formasi tersebut mulai bergetar hebat. Bendera pemecah formasi ini sangat kuat dan menerobos satu tingkat formasi dalam waktu singkat. Ye Tianfei berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Ye Tianfei yakin bahwa sejak dia datang ke sini, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Lucy. Tuan muda, kami telah menemukan Lucy. 6 orang mengikuti Ye Tianfei, dan sang kakak tertua pun berbicara. Tunggu sebentar, kata Ye Tianfei ringan. Pada saat ini, formasi di sekitar Lucy dihancurkan satu demi satu. Kutu kupret, kenapa bendera penghancur formasi orang ini begitu kuat? Formasi ini dibuat menggunakan bendera yang diberikan oleh kakak Ye kepadaku. Aku tidak menyangka dia bisa menghancurkannya secepat itu. Pada saat ini, Lucy melihat satu demi satu formasi hancur, dan dia sedikit terkejut dan marah.
Awalnya dia berencana menggunakan formasi ini untuk menyembuhkan luka-lukaannya, tetapi sekarang tampaknya dia harus bertarung terlebih dahulu. Jadi, dia berdiri sambil memegang tongkat batu tebal di tangannya. Energi dalam badannya melonjak dan semangat juangnya membumbung tinggi, siap untuk pertempuran sengit. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih berpikir untuk melawan. Orang-orang di kubu penjaga mensibir ketika melihat sikap Lucy. Setelah beberapa waktu, lapisan terakhir formasi itu akhirnya berhasil ditembus oleh bendera-bendera pemecah formasi itu. Fondasi Camp Guardian memang sangat bagus. Semua formasi ini disusun menggunakan bendera formasiku. Mereka seharusnya sangat kuat, tetapi semuanya hancur dalam waktu yang singkat. Dapat dilihat bahwa bendera penghancur formasi itu pasti dibuat oleh seorang master formasi dengan level yang sangat tinggi. Ye Tianfei melihat bendera penghancur formasi itu dan berkata dalam hatinya, "Lucy, sekarang kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan kami dan memancing orang yang bersamamu sebelumnya. Pilihan kedua adalah mati, dan setelah kau mati, kami akan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Lumu. Pilih satu." Setelah formasi itu hancur, semua orang mengelilingi Lucy, dan seseorang dari kamp penjaga berbicara dengan dingin. "Aku memilih yang ketiga, yaitu menghajar kalian semua hingga menjadi pasta." Lucy melangkah maju, mengangkat tongkat batu di tangannya, dan menyerang dengan tongkat itu, mengambil inisiatif untuk menyerang. Ya, orang ini tidak kenal takut. Meskipun kekuatan lawan secara keseluruhan jauh lebih unggul darinya, dia tidak bisa takut. Hun Lao tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bersiaplah untuk mati. Pria yang baru saja berbicara di Camp Guardian mengerutkan kening lalu berbicara. "Semuanya, bekerja samalah untuk menangkapnya, dan setelah itu kalian bisa mendapatkan hadiah dari Camp Guardian kami." Pria itu melirik orang-orang di sekitarnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Setidaknya ada 8 atau 9 orang di sekitar yang bukan bagian dari kubu Guardian. Mereka semua bersemangat dan melangkah maju pada saat yang sama, siap bekerja sama untuk menghadapi Lucy. Meskipun Lucy cukup kuat, dia tidak memiliki peluang menang melawan begitu banyak orang kuat. "Aku tidak percaya kalian begitu sok suci dan menganggap diri kalian hebat, tetapi pada akhirnya kalian masih harus mengandalkan jumlah untuk menang. Namun, aku, si tua, sama sekali tidak takut padamu." Lucy menghadapi lebih dari selusin prajurit muda tanpa rasa takut. Dia mengeluarkan beberapa pil ajaib dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu bergegas maju dengan marah sambil melambaikan tongkat batu tebal di tangannya. Tentu saja, sambil bertarung, dia juga cepat menganalisis situasi di sekitarnya, mencoba mencari titik terobosan terlemah dan kemudian kabur. Tetapi dia tahu kemungkinan kabur terlalu kecil dan dia mungkin mati di sini. "Hahaha, kami hanya ingin menang dengan jumlah, jadi kenapa? Kami di kubu Guardian hanya peduli menang atau kalah, dan tidak peduli dengan hal lain." Pria yang memimpin kubu Guardian tertawa dan berkata, "Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit muda di sekitar telah mengambil tindakan, menggunakan senjata ajaib mereka atau menampilkan keterampilan kuat dan teknik rahasia untuk mengepung Lucy. Lucy juga dalam kondisi putus asa saat ini. Dia memanggil beberapa senjata ajaib untuk menghalangi badannya. Tongkat batu tebal di tangannya adalah senjata ajaib yang sangat bagus. Setiap kali dia memukulnya dengan tongkat itu, ruang akan bergetar hebat. Sekarang dia adalah dewa virtual tingkat tinggi, dan kemampuan bertarungnya tentu sangat bagus. Namun, menghadapi begitu banyak pria muda yang kuat, dia segera benar-benar tidak diuntungkan dan mulai tidak dapat bertahan. "Lucy, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu kami keberadaan orang itu dan bekerja samalah dengan kami untuk memancingnya keluar." Pemimpin kelompok penjaga berkata dengan dingin. "Aku akan memberi ibumu kesempatan." Lucy mengumpat keras, dan tongkat batu tebal di tangannya tiba-tiba membesar. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan memukul pria itu dengan keras. "Kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati itu." Pria di kamp penjaga itu mengerutkan kening, melangkah maju, dan memukul Lucy dengan beberapa gerakan, melemparkannya keluar. Ternyata dia tidak berusaha keras sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari Lucy. "Dasar kutu kupret, kalau saja kalian tidak punya banyak orang, aku, Lucy, tidak akan takut padamu." Lucy benar-benar tidak diuntungkan, terlihat sangat malu, dan meraung marah. "Kita punya lebih banyak orang,
Tapi kenapa kalian bisa Mah Tei sekarang? Pemimpin Camp Guardian melangkah maju dan berkata dengan dingin. Apakah hebat memiliki kekuatan dalam jumlah? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian lebih dari 100 boneka tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Setiap boneka memegang tongkat batu tebal di tangannya. Mereka bergegas maju dan bergegas menuju orang-orang di sekitar Lucy. Kutu kupret, semua boneka ini berada di level dewa, dan badan mereka sangat keras. Dari mana mereka berasal? Seorang pria dikelilingi oleh selusin boneka dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia terus menghancurkan badan boneka-boneka itu dengan senjata ajaib di tangannya, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa badan boneka-boneka ini terlalu keras, dan tidak ada kerusakan sama sekali meskipun mereka dipukul. Apa yang terjadi? Lucy sedikit bingung ketika dia melihat lebih dari 100 boneka tiba-tiba muncul di depannya. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Aku belum terlambat. Kemudian terdengar suara di samping Lucy, dan kemudian sosok Ye Tianfei perlahan muncul seperti hantu. Itu kamu, Saudara Ye. Apakah boneka-boneka ini milikmu? Lucy tiba-tiba berbalik dan mendapati Ye Tianfei berdiri di sampingnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum di wajahnya. Dia tidak dapat menahan rasa terkejut dan senang, lalu bertanya. Ya, bukankah mereka mengatakan bahwa memiliki kekuatan dalam jumlah itu hebat? Sekarang aku akan membiarkan mereka melihat apa sebenarnya kekuatan dalam jumlah itu. Kata Tianfei sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan lebih dari 100 boneka tingkat dewa. Total lebih dari 200 boneka tingkat dewa bergegas maju dan mengepung orang-orang itu dengan panik. Semua boneka ini memiliki kekuatan tempur tingkat dewa. Yang lebih mengerikan lagi adalah badan mereka sangat keras. Bahkan, mereka adalah senjata sihir tingkat dewa. Serangan biasa tidak dapat menghancurkan badan mereka sama sekali. Selain itu, para dewa ini tidak takut akan rasa sakit atau kematian dan hanya akan bertarung dengan gila-gilaan. Meskipun selusin prajurit muda yang baru saja mengepung Lucy semuanya sangat kuat, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh lebih dari 200 boneka tingkat dewa. Mereka dengan cepat dipukuli hingga menjadi sangat menyedihkan dan benar-benar tidak diuntungkan. Ah, dari mana datangnya boneka-boneka ini? Mereka sangat menakutkan. Tak lama kemudian, beberapa orang yang relatif lemah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka dipukul berulang kali oleh tongkat batu tebal di tangan boneka-boneka itu. Mereka menjerit kesakitan. Kemudian 3 atau 4 orang dipukuli hingga menjadi bubur oleh tongkat batu di tangan boneka. Bahkan badan jiwa mereka meledak dan mereka meninggal secara tragis di tempat. Yah, jiwa orang-orang ini tidak boleh disia-siakan. Hun Lao segera muncul, menimbulkan hembusan angin gelap dan kabut hantu, dan mulai melahap jiwa orang-orang ini. Serahkan padaku jiwa orang-orang di Camp Guardian. Aku butuh ingatan mereka. Ye Tianfei berkata kepada Hun Lao melalui transmisi suara. Kemudian makin banyak orang yang dihantam hingga menjadi pasta daging oleh pentungan batu di tangan boneka-boneka ini. Saudara Ye, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak boneka, dan semuanya adalah boneka tingkat dewa. Kamu sangat kuat. Jika kamu melepaskan boneka-boneka ini sebelumnya, maka kita akan dapat berjalan menyamping di alam rahasia Yang Ming ini dan kita tidak perlu takut pada siapapun. Lucy memandang boneka-boneka itu dengan perasaan terkejut sekaligus gembira. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak boneka tingkat dewa? Ini sangat mengerikan. Kecuali Lucy, keenam pria yang mengikuti Ye Tianfei ke sini semuanya tercengang. Tidak hanya kekuatan tempur pemuda ini yang mengerikan, tetapi dia juga memiliki begitu banyak boneka tingkat dewa. Siapa dia? Dari kekuatan mana dia berasal? Keenam pria itu semuanya bingung dan heran, dan mereka terus berdiskusi menggunakan telepati. Lucy, minumlah pil ajaib ini. Pil-pil itu pasti berguna untuk luwu kamu. Ye Tianfei mengeluarkan setumpuk pil dan menyerahkannya kepada Lucy, lalu berbicara. Saudara Ye, ini semua adalah pil ajaib dan sangat berharga. Lucy tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat pil ajaib di depannya. Saudara Lu, tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Pada saat ini, di bawah pengepungan gila-gilaan lebih dari 200 boneka tingkat dewa, lebih dari separuh orang telah dipukuli sampai mati, hanya menyisakan 3 orang di kamp penjaga, termasuk pria yang memimpin.
Sekarang, tahukah kamu apa arti kekuatan dalam jumlah? Ye Tianfei menatap pria itu dan berkata dengan dingin. Itu kamu. Kamu adalah orang yang kami cari. Beraninya kamu muncul. Pria dari kubu Guardian mengenali Ye Tianfei dan terkejut serta marah. Ya, ini aku. Ye Tianfei berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 boneka tingkat dewa bergegas menuju pria itu dengan panik dari segala arah. Pria ini memang sangat kuat, tetapi menghadapi lebih dari 100 boneka tingkat dewa, dia segera mulai tidak mampu bertahan. Selain itu, selama pertempuran, meskipun dia terus memukul boneka-boneka itu, dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Ini membuatnya sangat terkejut dan marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, pria itu diserbu oleh lebih dari 100 boneka tingkat dewa. Lebih dari 100 batang batu tebal menghantam badannya secara bersamaan, langsung menghancurkannya menjadi pasta daging, membuatnya mati suri. Ye Tianfei melepaskan klon vampirnya untuk menyerap semua esensi darah yang tersisa dari mereka yang baru saja terbunuh. Kemudian lebih dari 200 boneka tingkat dewa bergegas maju dan membunuh 2 orang terakhir. Sayang sekali, belasan orang itu semuanya adalah pemuda kuat, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Namun, mereka bertemu dengan lebih dari 200 boneka tingkat dewa. 2 tinju tidak dapat mengalahkan 4 tangan, dan mereka semua dipukuli sampai mati dalam waktu singkat. Jiwa orang-orang ini juga dibagi oleh Huang Sang dan Ye Tianfei. Jiwa orang-orang di Camp Guardian semuanya dilahap oleh Ye Tianfei, dan kemudian Ye Tianfei mengetahui lebih banyak tentang Camp Guardian. Benar-benar banyak orang dari kubu penjaga yang telah memasuki alam rahasia Yang Ming. Kata Ye Tianfei dingin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi atau tetap di sini? Pada saat ini, keenam pria yang tidak jauh dari sana menatap Ye Tianfei, dan mereka semua mulai merasa sedikit ragu. Kekuatan dan cara yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei membuat mereka merasa bersemangat. Menurutku, sebaiknya kita pergi sekarang dan berhenti berpikir untuk meminta ramuan padanya. Jika kita membuatnya tidak senang, dia mungkin akan membunuh kita berenam dengan satu pukulan, dan itu akan menjadi kerugian besar. Salah satu pria berkata kepada yang lain, ya, pemuda ini memang mengerikan. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkannya lagi. Dia telah melakukan kebaikan terbesar kepada kita dengan tidak membunuh kita. Pria lainnya juga mengangguk. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kakak tertua yang memimpin berpikir sejenak dan berbicara kepada yang lain. Ia juga khawatir jika ia tetap tinggal di sini, ia mungkin akan membuat pemuda menakutkan ini tidak senang, yang akan membuatnya mendapat masalah besar. Jadi ia melambaikan tangannya pelan-pelan dan bersiap untuk pergi bersama yang lain. Saudara Ye, saya beberapa kali diseret oleh orang lain selama periode ini dan hampir dipukuli sampai mati. Untungnya, pil yang Anda berikan kepada saya sangat manjur. Setiap kali, saya dapat mengisi kembali energi tempur yang terkuras tepat waktu. Selain itu, pil penyembuh yang Anda berikan kepada saya juga sangat manjur. Bahkan jika saya terluka parah, saya dapat pulih dalam waktu singkat. Jika bukan karena pil yang Anda berikan kepada saya mungkin tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Setelah menelan beberapa pil penyembuh yang diberikan kepadanya oleh Ye Tianfei, Lucy merasakan luka-luka di badannya mulai pulih. Dia menghela napas lega dan berkata kepada Ye Tianfei, jangan khawatir, mereka akan membayar harga karena mengejarmu. Sekarang giliran kita untuk mengejar mereka. Kata Ye Tianfei kepada Lucy sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita mengejar mereka? Lucy tercengang saat mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, kamu telah dikejar oleh mereka begitu lama dan terluka. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mulai sekarang, situasinya telah berubah dan giliran kita untuk mengejar mereka. Ye Tianfei mengangguk. Tapi mereka kalah jumlah dan kuat, dan kita berdua. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Lucy ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, kekuatan dalam jumlah, belum tentu, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Ya, aku hampir lupa, saudara Ye, kamu punya lebih dari 200 boneka tingkat dewa. Jadi, kita tidak perlu takut pada mereka dalam hal jumlah. Lucy tiba-tiba menepuk pahanya dan berseru kaget. Dia memikirkan lebih dari 200 boneka tingkat dewa tadi. Boneka-boneka tingkat dewa ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur tingkat dewa,
tetapi badan mereka juga sangat keras dan tahan terhadap serangan. Mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sangat besar, jadi jumlah kita tidak sedikit. Teriak Lucy. Baiklah, mulai sekarang, mari kita bekerja sama untuk membunuh semua orang yang pernah mengejarmu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Ye, aku akan melakukan apa yang kau katakan, agar aku bisa merasa lega. Lucy melambaikan tongkat batu tebal di tangannya. Apakah kalian berenam siap untuk pergi seperti ini? Pada saat ini, Ye Tianfei melihat keenam pria itu bergegas menuju pegunungan dan berbicara dengan ringan. 6 orang itu hendak bergegas keluar dari pegunungan, tetapi ketika mereka tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Tianfei, mereka terkejut dan berhenti tanpa sadar. Mereka merasa bahwa energi jiwa Ye Tianfei telah mengunci mereka dengan erat. Keenam pria itu tidak berani kabur lagi. Mereka berbalik ketakutan dan melihat Ye Tianfei dan Lucy datang di belakang mereka. Tuan, kami telah menemukan Lucy, dan kami telah menepati kepercayaan Anda. Waktu pembukaan alam rahasia Yang Ming akan segera berakhir, dan kami berenam bersaudara berencana untuk menggunakan waktu terakhir ini untuk menjelajahinya dan melihat apakah kami bisa mendapatkan beberapa sumber daya terakhir. Kakak tertua yang memimpin berbicara kepada Ye Tianfei dengan senyum lebar di wajahnya, dan menggunakan suara selembut mungkin. Sudah kubilang, asal kau bisa menuntunku mencari seseorang, aku akan memberimu beberapa pil ajaib. Kau ingin pergi sebelum mendapatkan pil ajaib itu. Ye Tianfei berkata dengan ringan, lalu melambaikan tangannya, dan 6 botol giok terbang keluar dan mendarat di depan ke-6 pria itu. Dia benar-benar memberi kita pil ajaib. Ke-6 pria itu tertegun sejenak, sedikit terkejut. Terima kasih, Tuan Muda, atas ramuannya. Kakak tertua yang memimpin adalah yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan keras, lalu dengan hormat mengambil botol giok yang diserahkan kepadanya. Kelima pria lainnya juga segera dan dengan hormat menerima pil yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka. Tuan Muda, ayo kita pergi sekarang. Setelah meminum pil, saudara terkemuka itu bertanya kepada Ye Tianfei dengan hati-hati. Apakah kamu ingin merampok? Ye Tianfei melirik ke-6 pria di depannya dan tiba-tiba bertanya. Perampokan. Ke-6 pria itu tercengang ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, waktu pembukaan alam rahasia Yang Ming akan segera berakhir. Jika kalian pergi menjelajah dan berburu harta karun saat ini, waktunya sudah sangat sempit, dan kalian mungkin tidak dapat menemukan peluang apapun. Mengapa kita tidak pergi merampok bersama? Semua orang telah berada di alam rahasia Yang Ming begitu lama, dan diperkirakan setiap orang telah memperoleh lebih atau kurang, jadi jika kalian merampok orang lain saat ini, keuntungannya pasti akan menjadi yang terbesar. Ye Tianfei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa kami berenam harus mengikuti Anda untuk merampok? Tanya saudara yang memimpin dengan hati-hati. Benar sekali, ikutlah denganku untuk merampok. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukan harta yang kau peroleh dari perampokan itu dengan tidak adil. Aku akan membaginya denganmu. Aku yakin kau akan mendapatkan imbalan yang memuaskan. Ye Tianfei mengangguk. Bagaimana menurutmu? Ke-6 pria itu saling berpandangan dan berbisik satu sama lain. Pemuda ini sangat kuat, dan dia membawa lebih dari 200 boneka tingkat dewa bersamanya. Jika dia pergi merampok, dia mungkin bisa menyapu seluruh alam rahasia Yang Ming, dan tidak banyak orang yang bisa menghadapinya. Saya pikir kita bisa mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah keahlian kita. Salah satu pria itu berkata. Ilmu pedang yang tidak dikenal. Ye Kui merasa sedikit penasaran. Dia mengulurkan tangan dan mengambil buku rahasia itu, membuka halaman pertama, dan melihat sebuah kalimat tertulis di atasnya. Sehelai rumput dapat memotiong matahari, bulan, dan bintang. Tiba-tiba, jantung Ye Kui mulai berdetak kencang. Ini adalah teknik pedang Cao. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat teknik pedang Kaozi di sini hari ini, dan gaya kelima. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Ye Kui terus membolak-balik halaman dan menemukan gambar rumput di halaman belakang. Meski hanya sebuah pola, rumput itu mengandung niat pedang yang kuat. Sang master juga meninggalkan beberapa komentar di bawah pola tersebut. Asal-usul teknik pedang ini tidak diketahui, dan hanya ada satu gaya. Namun dari apa yang telah kuamati, teknik ini sangat kuat. Karena itu, aku menyebutnya teknik pedang tanpa nama.
Teknik pedang tanpa nama menekankan pengendalian pedang dengan pikiran dan penggunaan hati sebagai pedang. Bila dipraktikkan secara ekstrim, apapun bisa menjadi pedang. Bahkan sehelai rumput pun bisa menebas matahari, bulan, dan bintang. Ye Kui sangat bersemangat. Berpikir kembali ke saat dia menguasai 4 gerakan pertama teknik pedang Kaozi, dia telah membunuh banyak musuh. Terutama saat ia berada di dunia sekuler, teknik pedang rumput merupakan salah satu kartu truf terkuatnya. Setelah beberapa hari, Ye Kui terkejut dan gembira melihat bentuk kelima di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, lalu menyuntikkan seutas energi sejati ke dalam pola itu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, rumput pada pola itu tampak menjadi hidup. Daun-daun rumput bergerak lembut, memancarkan aura pedang yang tiada tara. Niat pedang itu begitu tajam sehingga tampaknya mampu merobek kekosongan dan memotiong semua rintangan. Ye Kui menatap rumput itu dengan saksama, menggunakan seluruh kesadarannya untuk dengan hati-hati merasakan setiap perubahan dalam niat pedang. Dia tidak berani terganggu sedikit pun, karena takut kehilangan detail apapun. Saat niat pedang mengalir, sebuah gambaran perlahan muncul di benak Ye Kui, rumput yang tampak biasa bergerak tertiup angin, daun-daun rumput tergores ringan, langit dan bumi berubah warna, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang tampak terpotiong oleh pedang ini. Ini adalah inti dari teknik pedang Cao. Ye Kui sangat bersemangat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan teknik pedang ini 1000 kali lebih kuat dari 4 teknik sebelumnya. Ye Kui tidak berani menunda dan segera membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya, dengan hati-hati merasakan setiap perubahan dalam niat pedang. Dia mengingat baik-baik niat pedang itu, seakan-akan terukir dalam di jiwanya. Waktu berlalu setiap detik, butiran keringat halus perlahan-lahan muncul di dahi Ye Kui. Meskipun dia sudah menjadi raja bijak yang tak tertandingi, niat pedang ini sangat kuat dan agak sulit untuk memahaminya. Butuh beberapa saat, akhirnya, Ye Kui perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya cemerlang melintas di matanya. Dia menghela napas panjang dan senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun Ye Kui belum sepenuhnya memahaminya, dia telah menghafal jurus kelima dari teknik pedang Kaozi. Dia yakin bahwa selama dia diberi lebih banyak waktu, dia akan dapat menguasainya. Pada saat ini, suara Namong Xiao Xiao terdengar. "Guru, bagaimana menurut Anda gerakan badanku?" Ye Kui mendongak dan melihat sosok Namong Xiao Xiao melayang seperti awan, langkahnya ringan dan lincah, seolah menyatu dengan udara. Sungguh gerakan yang misterius. Ye Kui tidak dapat menahan diri untuk memuji. "Kakak Xiao Xiao, gerakan badanmu tidak buruk." Namong Xiao Xiao tersenyum bangga dan berkata, "Gerakan badan ini memang misterius. Aku merasa bahwa kekuatan tempurku telah meningkat pesat." Ye Kui mengangguk dan berkata, "Ya, gerakan badan ini sangat cocok untukmu. Selama kamu berlatih dengan tekun, kekuatan tempurmu akan berlipat ganda." "Ya," Namong Xiao Xiao menjawab, dan kemudian bertanya, "Guru, apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus?" Ye Kui tersenyum sedikit, mengangkat ilmu pedang tak dikenal di tangannya, dan berkata, "Aku juga menemukan ilmu pedang yang aku minati, tetapi ilmu pedang ini agak istimewa dan membutuhkan pemahaman yang lambat." Namong Xiao Xiao melihat dengan rasa ingin tahu sampul buku rahasia itu, dan melihat bahwa itu adalah ilmu pedang tak dikenal, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ilmu pedang tak dikenal, kedengarannya sangat biasa. Ye Kui tersenyum dan berkata, "Meskipun namanya biasa, isinya luar biasa. Jika ada kesempatan di masa mendatang, aku akan menceritakannya secara terperinci." Namong Xiao Xiao mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa Ye Kui selalu memiliki visi yang unik. Karena dia mengatakan bahwa teknik pedang ini luar biasa, maka pastilah luar biasa. Keduanya tinggal di lantai 18 selama beberapa saat, sampai mereka selesai membaca semua buku rahasia yang menarik minat mereka, dan kemudian pergi dengan enggan. Ketika mereka keluar dari perpustakaan, guru itu berdiri di luar pintu, menatap mereka sambil tersenyum. "Bagaimana? Apakah kalian memperoleh sesuatu?" Ye Kui dan Namong Xiao Xiao menjawab serempak. "Terima kasih, Guru, kami telah memperoleh banyak hal." "Itu bagus." Guru itu tersenyum dan berkata dengan ramah. "Perpustakaan kitab suci Akademi Jixia selalu terbuka untuk kalian. Jika kalian membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kalian dapat datang kepadaku kapan saja. Seperti yang kukatakan, jangan membocorkannya." "Dimengerti,
Terima kasih, senior. Ye Kui dan Namong Xiao memberi hormat kepada guru itu lagi. Sama-sama. Setelah guru selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, perpustakaan itu ditutupi oleh formasi dan larangan dan menghilang tanpa jejak. Kemudian mereka kembali ke halaman belakang Akademi Jixia. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar. Ye Kui berbalik dan melihat Kong Tianxia datang dari luar, memegang beberapa kelinci dan burung pegar di tangannya. Ketika Kong Tianxia melihat Ye Kui, raut wajah terkejut langsung muncul di wajahnya. Ia berjalan cepat dan berkata, "Kakak Ye, mengapa kau di sini?" Ye Kui tersenyum dan berkata, "Aku datang untuk mengunjungi guru hari ini dan menemuimu." Kong Tianxia tertawa dan berkata, "Kakak Ye, kau datang di waktu yang tepat. Aku baru saja berburu binatang buruan. Kau dan Nona Namong akan mendapat hadiah hari ini. Berikan padaku." Guru mengambil kelinci dan burung pegar dari Kong Tianxia dan berkata, "Kalian anak muda mengobrol saja, aku akan pergi menyiapkan makan malam." Ye Kui buru-buru berkata, "Guru, beraninya aku merepotkanmu untuk memasak sendiri." Kong Tianxia juga terkejut dan berkata, "Guru, biarkan aku yang melakukannya." "Tidak apa-apa, aku sudah lama tidak memasak. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memamerkan keahlianku." Guru berkata sambil tersenyum, berbalik dan pergi. Kong Tianxia berkata kepada Ye Kui dan Namong Xiao, "Saudara Ye, Nona Namong, kalian benar-benar beruntung hari ini. Tuanku tidak pandai memasak, tetapi keterampilan memasaknya sangat bagus. Adik-adikku dan aku dulu sangat menyukai masakan yang dibuat oleh tuanku. Masakannya sangat lezat." Kemudian, Kong Tianxia berkata, "Saudara Ye, kalian menduduki peringkat pertama dalam daftar pembuktian jalan. Sungguh patut diirikan." Ye Kui tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Kong, tolong berhenti mengolok-olok saya. Menjadi nomor 1 dalam daftar pencapaian bukanlah hal yang baik." Kong Tianxia bertanya dengan bingung, "Mengapa Anda berkata begitu?" Ye Kui memberitahu Kong Tianxia tentang peringatan dari guru dan kekhawatirannya sendiri. Setelah mendengar ini, Kong Tianxia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, masalah ini memang aneh. Pemilik lonceng Tiandi sedang mengincarmu, kamu harus berhati-hati. Tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tahu kekuatanmu. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat melakukan apapun kepadamu. Singkatnya, jika kamu membutuhkan aku, tanyakan saja. Oh, BTW, adik perempuanku menulis surat kepadaku kemarin." Bersambung.